Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Dari hamba Allah. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya titipan dari sahabat Buya. Bagaimana cara meyakinkan diri istri meninggalkan suami yang telah fasik karena telah berani tinggal cukup lama serumah dengan perempuan lain di luar pernikahan? Apakah istri tetap harus bertahan meskipun suami berencana akan menikahi perempuan tersebut meski diawali oleh perilaku tidak baik dahulu, sudah tinggal serumah terlebih dahulu? Kedua, pernikahan ini sampai saat ini tidak diketahui orang tua suami karena orang tua suami tidak suka dengan istri dengan alasan suku dan dituduh menggunakan gaib. Namun sudah menikah karena untuk tujuan baik dan menghindarkan zina. Bagaimana sang istri harus menyikapinya Buya karena saat ini suami sikapnya sangat berubah dan malah ingin menikah lagi yang diawali dengan perselingkuhan. Kebetulan orang tuanya suka Buya. Jazakallahul khair Buya, mohon nasihat lanjutannya. Buya, karena keluarga sahabat saya ini cukup mengenal Buya dan dahulu pernah diberi nasihat langsung oleh Buya. Tafadhal Buya. Baik, Masya Allah. Pertama, kalau ada orang menikah, saya balik ini dari pertanyaannya, saya balik. Ada seorang laki dan perempuan kemudian menikah dengan tujuan agar terhindar dari keharaman. Tentunya itu adalah di saat memang dia tahu keadaan dirinya semacam itu. Seseorang harus bisa mengukur dirinya sendiri. Kalau memang dia khawatir masuk dalam perzinahan, na'udzubillah, zina adalah hina. Hina di dunia dan hina di akhirat. Kemudian seorang laki-laki dengan perempuan menikah dengan tujuan untuk menghindar dari zina, itu juga sah. Bahkan jauh lebih bagus daripada orang yang menikah hanya ingin mengharapkan kekayaan pasangan. Dia nggak ada tujuan. Kalau ini menghindar dari zina. Karena khawatir terberujung dalam zina. Dan menghindar dari zina itu ada dua macam. Menghindar dari zina kisahnya dengan orang, mungkin dia pergaulan syahwat tinggi, lalu dia segera menikah ngambil wanita yang solehah. Dan yang menghindar dari zina karena dia sudah terlalu dekat. Ini beda. Yang pertama tersanjung, yang ini jelek. Wong dia WA terus, buka-buka baju, kemudian ini video call. Gimana enggak bangkit sahabatnya? Wong dia yang salah. Nah kalau ini model nggak terpuji dia. Dengan pacaran dulu sehingga mungkin lihat aurat pasangannya semuanya. Alasannya saya harus segera menikah karena takut kepada zina. Kamu yang mengundang perzinaan itu kok. Yang mengundang syahwat itu ya. Ini kalau yang jenis ini adalah nggak terpuji ini. Yang terpuji adalah seorang diberi Allah syahwat tinggi. Makanya memang namanya syahwat ya nggak bisa. Tiba-tiba aja syahwat. Oh, syahwat. Takut masuk wilayah zina lalu dia menikah. Maka ini tersanjung. Saya tidak tahu sahabat Anda menikah dari model mana ini. Atau karena sudah melangkah dengan cara yang salah, terlalu dekat dengan seorang laki-laki, sehingga menjadi sebab semacam itu. Ini ada bagian daripada durhaka kepada orang tua. Karena dia sendiri memulai merayu pasangan, laki-laki merayu perempuan sehingga sampai saling mencintai. Na'udzubillah, takut dalam wilayah zina. Kemudian setelah itu menikah, meninggalkan orang tuanya diditanya, sampai hari ini pun mertua tidak tahu. Ini bisa jadi Anda ikut andil kesalahan dalam hal ini. Wanita tersebut ikut andil kesalahan. Karena apa? Sudah tahu itu nggak boleh, kenapa dia masih melangkah ke sana? Alasannya pengen menghindar dari nikah. Kalaupun menikah, alhamdulillah tidak berzina. Dari sisi itu. Tapi masih ada nilai bentuk pelanggaran kepada orang tua. Sebab begini kisahnya. Jika seorang tua melarang anaknya menikah, biarpun itu anak perempuan khususnya. Anak perempuan yang sudah sudah dipinang, mau dipinang oleh seorang laki-laki yang kufu, kok seorang tua tidak mengizinkannya dan tidak memberi solusi yang lainnya, sementara wanita sudah merindukan, menginginkan pernikahan, maka orang tua boleh ditinggal kok. Orang tua namanya wali adl, lihat, namanya pintu halal memang harus dibuka. Ingat, seorang tua tidak mengizinkan anaknya menikah dengan laki-laki yang kufu, yang setara, dan dia adalah orang benar, orang baik. Hanya melarang saja, tapi seorang bapak ibu tidak memberikan solusi, orang tua boleh ditinggal kok.
Bisa wali hakim nanti. Dan tidak dianggap durhaka. Kenapa? Ini urusan pribadi. Maka kami selalu sampaikan kepada para orang tua. Jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak. Tapi pandang anakmu sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Dan begitu juga anak laki-laki. Nah, saya tidak tahu tentang yang mana cara pernikahan. Anggap yang jelas Anda sudah menikah. Kalau sudah menikah berarti kan halal. Berarti harus saling dijaga. Kemudian setelah itu wanita tersebut bukan Anda. Tak taunya setelah itu suaminya adalah Masya Allah. Jadi kemudian barangkali mertua, saya sampaikan pada mertua wanita tersebut ya. Kalau sudah anak Anda punya istri yang halal, hargai dia. Biarpun caranya tidak benar, Anda marah dengan caranya saja. Kami himbau kepada para orang tua yang sudah telanjur anaknya misalnya menikah tanpa persetujuan darinya, jangan selamanya Anda menyimpan amarah dan murka karena itu akan membawa bencana kepada anak tersebut. Akan tapi berubah menjadi ada yang lapang. Sudahlah yang lalu biar berlalu, kesalahannya lalu Anda maafkan, selesai. Tinggal sekarang apapun bentuknya adalah mantumu. Kalau lahir dari perutnya seorang anak, dia adalah cucu Anda. Maka lapanglah hati Anda wahai para mertua-mertua yang nggak setuju dengan menantunya. Sudah, sekarang tinggal membangun yang baik. Selesai. Kemudian, jika seorang istri ternyata menemukan suaminya adalah fasik, naudzubillah, tidur dengan seorang perempuan, biarpun tidak tahu zina, tapi kalau sudah tidur, apa yang dilakukan? Naudzubillah, pun kita tidak boleh menuduh. Kalau sudah ada seorang laki-laki semacam itu, maka seorang wanita berhak untuk minta cerai. Karena madharatnya besar sekali, belum lagi penyakit yang akan dipindah secara zahir. Penyakit batin adalah dia fasik. Maka kalau ada seorang laki-laki semacam ini, lihat, Anda seorang wanita harus sayang kepada dirinya sendiri. Karena kalau sudah wanita, orang, na'udzubillah, kalau seorang laki-laki atau wanita yang tidak pernah merasa takut di saat berzina dengan satu orang, sangat mungkin untuk zina dengan 2, bahkan mungkin 1000 orang. Karena apa? Kuncinya satu, dia tidak takut kepada Allah. Sementara syahwat adalah hajat, kebutuhan sehari-hari, seperti orang butuh untuk makan. Maka lihat, di saat tidak ada yang halal, pasti melakukan yang haram. Pindah kota, dia akan melakukan haram. Karena apa? Orang tidak pernah takut dengan zina. Maka kalau sudah, na'udzubillah, pasangan Anda sudah tidak takut dengan zina, tapi jangan-jangan dia nikah dengan cara sirri, itu lain cerita. Tapi kalau betul dia melakukan keharaman, zina, tidak ada hubungan suami istri, ternyata kumpul bersama, maka sebagai seorang wanita yang perlu menjaga dirinya, dan khawatir ada keturunan-keturunan dari laki-laki yang nggak benar tersebut, maka lebih baik mengambil langkah. Kalau sudah tidak bisa mendidik, tentunya diingatkan kalau memang bisa, diingatkan kalau bisa, kemudian kalau sudah tidak bisa, maka sebaiknya untuk mengambil langkah berpisah. Kenapa? Semoga dia akan baik dengan wanita tersebut, kemudian wanita yang sang istri bisa baik dengan laki-laki yang lainnya. Karena apa? Kalau terus dipertahankan semacam ini, setan pandai berbisik. Kemudian berbisiknya kadang mengajari yang jelek. Sudahlah, suamimu juga begitu, kenapa kau tidak begitu juga? Ini ada yang seperti itu. Sehingga na'udzubillah balas-balasan. Na'udzubillah kebahagiaan apa yang seperti itu. Belum lagi nanti penyakit-penyakit zahir, na'udzubillah, yang akan ditularkan kepada istri. Kita menemukan seorang wanita punya penyakit yang sangat mengerikan, semacam AIDS, HIV, dan seterusnya, padahal dia sangat solehah. Ternyata apa? Dari suaminya. Masya Allah. Hal-hal semacam ini kan harus dijaga. Maka wanita harus dimuliakan. Suami dihormati. Maka ini kalau sudah hidup ini dengan normal, maka akan indah. Jadi kalau kasus yang semacam itu, wanita tersebut, jika istri suaminya sudah melakukan keharaman, maka dia berhak untuk menjauhkan dari suami tersebut. Karena apa? Demi menjaga kebaikan, keamanan dirinya. Nah, kemudian biarpun dia janji menikah, kenapa tidak nikah dari sebelumnya? Kok sudah melakukan keharaman baru menikah? Na'udzubillah. Jadi kefasikan itu harus dihindari. Di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam pasangan kita, semuanya. Karena kefasikan adalah menjadikan murka Allah. Kalau rumah tangga sudah dimurkai oleh Allah, kebahagiaan akan susah dihadirkan. Wallahu a'lam bishawab.